Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini saya tertawa aja melihat apa yang disampaikan oleh PDIP begitu ya. PDIP tolak kampanye politik identitas bernilai agama. Lantas bagaimana dengan beredar ya amplop yang berlogo PDIP yang ada di Madura Sumeneb begitu kan? Saya tertawa melihat ini begitu ya. Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu begitu ya? Inilah demokrasi kita begitu. Tapi perlu diingat begitu. Ini agak memalukan sendiri begitu kan ya. Ini bahkan ya komentar-komentar netizen sangat luar biasa. Ada muncul spekulasi bagaimana dengan kader PDIP sendiri yang menyebarkan ya bagi-bagi duit di situ begitu, yang berlogo PDIP yang mengatasnamakan itu adalah zakat mal dan sebagainya begitu ya. Dan bahkan tidak hanya itu, masih banyak lembaga bagi-bagi sembako berlogo PDIP begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya dari Haji Umar Al-Chelsea ya. Umar Hasibun ya. Kalau bagi amplop di masjid itu apa namanya Pak? Ini ada sekali banyak pro dan kontra begitu. Sedekah Ramadan jelang pemilu ya, mayan buat beli kue lebaran ya cu. Ini banyak sekali begitu kan. Kenapa kok seperti ini begitu kan? Tidak dinamakan politik identitas bagi partai PDIP begitu. Seharusnya kan ini kan politik identitas begitu ya. Masjid dijadikan sebagai tempat alat begitu kan di situ ya, mengatasnamakan inilah zakat mal dan sebagainya begitu ya. Bahkan ini Jarod lupa dengan tingkah kadernya sendiri, padahal ini sudah jelas-jelas di sini begitu ya. Bahkan politik merubah identitas jauh lebih berbahaya karena nyari ada dugaan mau ngapusi karena berpura-pura jadi ustadz ya, berpura-pura jadi ulama, apalagi sebelum melakukan ada oleh-oleh untuk pemilik lokasi ya. Nah, pilih politik identitas versus pilih politik nyaru identitas. Ya nggak tahu apa definisi politik identitas bagi PDIP begitu ya. Apalagi si Jarod itu mengatakan seperti itu begitu. Kalau bagi amplop kepakai logo partai ini masjid itu bukan politik identitas, tapi politik idiot. Paham bong? Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Kok bisa mengatakan seperti itu begitu? Saya rasa ya bolehlah mengkritik seseorang, tapi bukan atas nama rasa kebencian begitu ya. Bahkan ya kok masih ribut bicara soal politik identitas. Kalau basis parpol adalah agama, tentu yang dijual itu adalah ditawarkan adalah agamanya. Tetapi itu kan sudah jelas sebenarnya politik identitas sebenarnya mungkin, tapi Bawaslu tidak menindak itu, bukan pelanggaran karena masih belum ada pendaftaran ya di KPU begitu kan. Ya memang benar dalam hal ini, tapi perlu diingat setidaknya memberikan edukasi lah dari Bawaslu begitu ya. Kita wong PDIP ya dialami ya, ini banyak sekali ya, ada pro dan kontra. Itu zakat aja, cuma kebetulan amplop putih dan coklatnya habis ya. Ya pakailah yang merah kalau kebetulan ada gambar itu begitu. Itu namanya adalah ya dipertontonkan ke publik ini. Hari ini masih percaya sama PDIP, ambiar ya. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra, tetapi ini menarik begitu ya. Namanya sedekah, jadi para caleg itu bagus saja kalau tiap hari bagi-bagi amplop beserta isinya ya setiap hari sampai akhir hayat begitu ya. Biar bisa tekor bandarnya begitu ya. Sebaiknya pemilihan pemimpin yang pertama dilihat adalah akhlak dan ilmu agamanya. Makanya jangan sampai ya kemudian ya hanya dikasih uang spesial pun begitu kan, lalu kemudian harus dicoblos ini si A, si B dan si C begitu, jangan mau begitu ya. Kalau mau ambil uangnya silahkan begitu kan ya. Biasa sebagai penguasa itu boleh-boleh dan kadang anggap diri paling benar ya. Roda itu berputar. Saya doakan ya dan sedang di bawah rodanya pecah nggak bisa muter lagi. Banyak kritikan-kritikan seperti ini. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PDIP tolak kampanye politik identitas bernilai agama. Wow, luar biasa ya. Ini PDIP Perjuangan ya atau PDIP ya melangsungkan kegiatan pendidikan kebangsaan dan pelatihan dakwah digital tahun 2023 di Sekolah Partai PDIP Bilangan Lenteng Agung ya. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini ya ditujukan kepada dalam rangka menolak kampanye politik identitas serta ujaran kebencian di era digitalisasi pada perhelatan pemilu di 2024. Bahkan terlebih PDIP menolak adanya aksi kampanye politik identitas yang berlabel nilai agama dengan tujuan memperebutkan kekuasaan. Lantas bagaimana dengan logo yang berlogo berlogo PDIP di situ begitu kan? Kita ada uang di situ bahkan 300 katanya begitu ya.
Apakah tidak namakan politik identitas begitu ya? Itulah kenapa hari ini ya bebas orang mengatakan seperti Amin Justice setelah dirinya dicap sebagai politik identitas dia tidak mau begitu. Kenapa kok seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Terlebih lagi PDIP menolak adanya aksi kampanye politik identitas yang berlabel nilai agama dengan tujuan merebut kekuasaan. Posisi kita sudah jelas ya, posisi kita sudah adalah seluruh ustadz ya, seluruh ulama, seluruh dai yang tergabung dalam Baitul Muslim Indonesia yang tergabung dalam PDIP Perjuangan betul-betul memperjuangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Wah, kata Jarod, siapa yang mau percaya terhadap PDIP selama ini kalau kita yang dilakukan oleh kader-kadernya sendiri seperti itu begitu ya. Menolak politik identitas dan menggunakan nilai-nilai Islam semata-mata hanya untuk merebutkan kekuasaan dengan berbagai cara ya. Jarod menuturkan dalam pelatihan ya tersebut pihaknya meminta para peserta untuk mampu menjaga dan membangun toleransi. Ya kalau seperti itu ya banyak sih sebenarnya ya orang-orang memberikan nasihat seperti ini, tapi tahu-taunya kader sendiri yang melakukan itu begitu kan. Kan aneh juga begitu ya. Tetapi ya kalau memang sesuai dengan pernyataan dan ucapan sesuai dengan perilaku, oh itu boleh diapresiasi begitu kan. Bahkan yang menurut langkah itu dilakukan agar terselenggaranya pemilu di 2024 yang tentram dan berlangsung dalam bernegara. Kita benar-benar harus mampu membangun toleransi, harga menghargai satu sama lain, membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat muslim ya, membangun ukhuwah wataniyah sesama anak bangsa dan ukhuwah insaniyah sesama umat manusia. Kita dilarang untuk mencaci maki, menyebarkan berita hoaks yang menebar kebencian hanya semata-mata merebut kekuasaan. Jarod menjelaskan dalam pelatihan kali ini pihaknya turut serta menugaskan para peserta untuk berkeliling ke sejumlah daerah. Bahkan dia mengatakan ya kegiatan tersebut turut diikuti oleh pengurus DPP, DPD, PDIP wilayah setempat untuk memperlihatkan keragaman dari setiap wilayah di Indonesia. Bahkan sehingga membenarkan ketika kita memasuki pemilu di 2024 benar-benar menciptakan Indonesia yang aman, Indonesia yang damai, Indonesia yang menghargai satu sama lain, Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya, untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau seperti ini jelaslah Indonesia akan aman, Indonesia akan damai imbuhnya. Tapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh kader PDIP bagaimana begitu kan ya. Ini tanggapan si Jarod begitu ya. Tetapi Bawaslu mengatakan tidak ada pelanggaran begitu kan ya. Kenapa kok Anies Baswedan sampai melakukan ada tidak etis, juri setar dan sebagainya begitu kan. Kenapa kalau partai PDIP bebas ngomong apa aja begitu. Kan begitu logikanya begitu. Jadi sekarang itu dikit-dikit baper katanya karena dia yang menyebarkan amplop itu ya dari Madura, lalu kemudian ada yang mau melaporkan ya katanya dari kader PDIP mau melaporkan yang menyebarkan itu begitu ya. Ya itulah kalau pemimpin baper seperti itu begitu. Saya rasa perkembangan seperti ini demokrasi akan hancur jika seperti ini terus begitu kan, dikritik tidak mau ya. Kalau orang lain dikritik wah 7 hari 7 malam mengkritik orang, bayangkan begitu ya. Tetapi aneh juga begitu ya. Menurut saya pribadi kenapa anehnya? Walaupun partai PDIP sebagai penguasa ya setidaknya punya sesuatu yang memang kalau salah itu salah. Kan begitu logika kita begitu kan. Sesuai dengan ucapannya begitu. Padahal kader-kader PDIP yang menyebarkan itu begitu kan. Kader amplop ya yang ada di Madura begitu. Kalau nggak salah Said Abdullah kan. Kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.